Selamat malam para pemirsa Kabari. Kita sangat berbahagia malam hari ini, hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2011. Kita ditemani atau kedatangan tepatnya seorang tokoh muda kita dari Indonesia, Bung Anies Baswedan. Saya rasa saya tidak perlu berbicara panjang lebar karena pemirsa mungkin lebih tahu dari kita. Selain itu, saya ucapkan selamat malam, Bung Anies. Saya ditemani hari ini juga oleh Pak Anwar Rawi, senior kita, tokoh masyarakat kita di San Francisco Bay Area, dan juga selamat malam, Om. Dan rekan saya, George Anwar, yang sudah tidak asing lagi. Kita sebutnya dia itu kawan kita ini, The Berkeley Guy. Selamat malam. Oke. Jadi malam ini kita coba untuk berbincang-bincang santai mengenai, untuk mendapatkan informasi pertama, apa yang ada di Indonesia hari-hari ini. Kita ingin dapat sedikit apa istilahnya, pencerahan begitu. What is the meaning of that? Jadi ada dua subjek yang kita ingin perbincangkan mungkin atau tanyakan mengenai bagaimana, sejauh mana pendidikan, kemajuan pendidikan di Indonesia, dan yang kedua nanti mengenai suasana situasi sosial politik yang ada di Indonesia, mungkin mengenai prediksi mengenai pemilu yang akan datang mungkin, dan hal-hal lain yang terkait soal itu. Oke, begitu saja. Mungkin pertama-tama bisa Bu mungkin secara pendek memperkenalkan diri. Boleh. Untuk bagi pemirsa yang belum tahu banyak mengenai Bu. Silakan. Terima kasih. Saya kebetulan sedang berada di San Francisco untuk sebuah kegiatan di Stanford University, dan saya beruntung sekali bisa bertemu dengan bapak-bapak, ibu, tokoh masyarakat Indonesia di wilayah Bay Area di sini. Saya sendiri mengelola kampus di Paramadina di Indonesia, dan kegiatan Indonesia Mengajar. Itu kegiatan saya selama ini. Barangkali itu cukup, Pak. Ya, terima kasih. Jadi yang mungkin pertama-tama ingin kami ketahui dari tangan pertama sebagai seorang yang aktif giat di bidang pendidikan, bagaimana situasi pendidikan? Kita bagi dua mungkin pendidikan yang kita sebut K-12, pendidikan dasar dan menengah, sampai sejauh mana kemajuan antara sebelum reformasi dan setelah reformasi, kedua mungkin nanti pendidikan tinggi. Iya. Oke. Begini, Pak Profesor, kalau kita lihat di Indonesia tantangan pendidikan itu banyak sekali. Bahkan saya bisa mengatakan salah satu pekerjaan paling sulit yang harus dikerjakan di Indonesia adalah pendidikan. Dan siapa saja mengerti persoalan pendidikan. Kalau kita ajak orang bicara ngomong transmigrasi, kecuali Bapak ngerti transmigrasi, Bapak nggak akan bicara. Bicara telekomunikasi, unless you know something about telecommunications, you're not going to talk about it. Tapi education, everybody knows about it. Okay? Semua orang tahu. Sehingga tantangan bagi siapapun yang menyelesaikan usaha pendidikan itu besar. Tapi saya ingin berikan gambaran singkat barangkali. Ketika kita berbicara pendidikan di Indonesia hari ini, dua perbandingan harus dilakukan. Satu, membandingkan Indonesia dengan negara lain. Yang kedua, membandingkan Indonesia hari ini dengan dulu. Oke. Yang sering kita lakukan adalah yang pertama, membandingkan Indonesia sekarang dengan negara lain sekarang. Yang kita jarang kerjakan, membandingkan Indonesia dengan dulu. Kenapa saya mengatakan itu penting? Karena kita harus memulai dengan mensyukuri. Kita biasanya memulai tidak dengan mensyukuri, Pak. Iya, betul. Kenapa? Pak Anwar tentu masih ingat, tahun 45, 95% penduduk Republik Indonesia
buta huruf. 95%95% of our populations was illiterate. Okay, that's where we started. Okay, and look today we have 8% only. Only. Okay. And most of them kebanyakan adalah elderly. Oh, okay. Young who are still illiterate. But 92%, there is not many nations across the globe that can convert from complete illiteracy to complete literacy like we are today. That is an achievement on itself. Tetapi, having converted the populations from illiterate to literate is not enough. That's right. For sure, that's not enough. Tapi let's start with rasa syukur. Okay. Karena Pak, bayangkan, Pak Anwar masih ingat barangkali kalau saya sih bacanya sejarah Pak. Tapi kalau waktu itu, kalau illiterate itu artinya apa? Artinya bisa pidato hebat, bisa angkat senjata, sanggup perang. Tapi beri secari kertas, suruh tulis nama sendiri, nggak bisa. Nggak bisa ya. Begitu Pak Anwar. Iya. In that time. At that time, In obviously. Yeah. Nah, ini yang menarik. Sehingga ketika kita melihat sekarang, pemerintah waktu itu, do you know how many university students at that time? We have less than 1,000. At that time. Maksudnya tahun berapa? Tahun 45. Oh, oke. Jadi maka itu saya sering mengatakan hari ini kita sering membandingkan Indonesia dengan negara lain, which is true. We have to compare that. Tetapi dalam membandingkan itu, let's be careful. Misalnya, saya ingin tunjukkan bahwa kinerja di tempat kita ini Pak, TIMSS, Test of International Math and Science. Performance. Ya, performance itu. Dibagi 65 cluster. Advanced, high, medium, low, and below minimum. Oh, oke. Okay? Ketika dibandingkan negara lain, kita ini yang skornya advance hanya 1%. Yang skornya high hanya 4%. Oke, lihat tetangga kita, Singapura, high advance tinggi sekali. Kita yang low and below minimum masih tinggi. So we have a lot of problems. Tapi size matter. 10% of our student may be more than all students in Malaysia. So, kalau kita hari ini bicara India, size matter. Kalau bicara India, what's the illiteracy rate in India? Almost 40% of the population of India is illiterate. Okay, but those who are literate and those who have power, in terms of economic power, brain power, is bigger than the populations of United States of America. That's where we have to be careful. Jadi saya ingin mengatakan begini, status pendidikan kita is in the process of achieving a better situation. Tapi where we are compared pada yang lain, we're not there yet. Tapi let's, in our attitude, stop cursing this darkness. Let's stop it. Let's stop cursing darkness. Let's do something, light candles. Because we have been cursing the darkness and nothing is changed. Tapi kalau we light candles, karena itu kami melihat problem terpenting dari pendidikan adalah who actually is up di depan sana deliver pendidikan. Guru. Guru yang paling ujung. Karena the quality of our student, the quality of our educations itu sangat ditentukan oleh orang yang mengajar di ruang kelas. Yeah. Nah, begitu kita lihat guru di Indonesia, dua hal yang menjadi masalah. Quality and distribution. Oh iya, oke. Rasio guru dan murid di Indonesia nationally good. Secara nasional. 1:21 atau 24, saya lupa angkanya. Which is good. One teacher for 21 or 24, which is a good ratio. Tapi distribusinya tidak merata. Banyak kota yang kelebihan guru, so many regions kekurangan guru. In the remote area, 66% of our schools is lack of teachers, kurang guru. 66%. Jadi sudah quality we have a problem, distributions we have problems. Dari situ sebabnya kita merasa if we want to change the status of our education di Indonesia, let's focus on teacher. Dan itu yang kemudian kenapa kita membentuk namanya Gerakan Indonesia Mengajar.
If we want to produce best students, let's recruit best graduates to teach. So you have the best teacher, the best individual to serve as a teacher, hoping that you can create better student. Nah, di situ kemudian kita bersama-sama membuat program Indonesia Mengajar. Tapi poinnya adalah ini pendidikan Indonesia kalau daftar detailnya banyak sekali masalahnya. Tetapi kita terlalu sering membicarakan masalah. Kita lebih penting membicarakan apa yang bisa dikerjakan. Dan ini yang cobain kita dorong. Kami menganggap pendidikan itu adalah constitutional duty of the state, but it is moral duty of every educated individual. Okay. Jadi it's a constitution. Nah, the problem is we often look at it from a constitutional point of view. Let's fix education by looking at the state. No, I said that's not enough. There is no way it would be enough. Let's look at how we change our educations by looking at what can the educated do. Apa yang bisa dikerjakan oleh orang-orang terdidik. Pak, ini tahun 52. In 1952, ada 8 orang mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada melihat kondisi pendidikan di Indonesia. Pemerintah membuat SMA, tapi tidak ada guru. Iya. Tahun 50-an. 50-an, oke. It's easy to establish schools by building the building. Yeah. Tapi who's gonna teach? Nobody. Lalu mahasiswa 8 students di Gadjah Mada volunteer untuk mengajar. Oh, pada waktu 8 students ya? Only 8. Only 8. Only 8. And they serve for 2 years. Namanya Pengerahan Tenaga Mahasiswa, PTM. Student Mobilizations Program. Nah, they serve as teacher for 2 years. Tahu Pak yang terjadi? In 10 years, dalam waktu 10 tahun, ada 1.400 student serve as high school teachers. Oh, jadi from 8 to 1,400. Okay. And 162 district across Indonesia served by these teachers. Tahu apa yang terjadi, Pak? Tahun 60-an terjadi ledakan jumlah mahasiswa. In the 60s, it's first time the son and the daughter of nobody could become university students. That's only in the 60s. Before 60s, if you're a university student, your parents must be somebody. Ya kan, Pak? Pasti. Betul, Pak. Tapi mulai tahun 60-an, No, not anymore. yeah, anybody could be university student. Tahun 70-an, mereka memasuki dunia kerja. Tahun 80-an, they become middle class of Indonesia. The first middle class of Indonesia was created through the program that was hidden. Tapi if everyone is looking at it from a constitutional point of view, let's not do something. That's the job of the government. Anak-anak mahasiswa itu nggak berbuat apa-apa. Udah tunggu aja di pinggir. Okay, that's education, that's the duty of the government. Let's ask the government, give them suggestions. These are what you should do. No, they take it in their own hand. I will do it. So now I think the attitude of the Republic must change. Karena pendidikan adalah key. Saya memimpikan, Pak, Indonesia ini kaya raya. Sangat kaya raya. Very rich country. Kalau ketemu orang di mall, ketemu orang di sekolah, di kampus, tanya, ask them a simple question. Is Indonesia rich? The answer is yes. Apa kekayaannya? Pasti jawabannya. Oil, gas, mining, timber, semuanya. Never, almost never, you got the answer. Apa kekayaannya? The people of Indonesia. Never. And that must be the dream. Our dream must be that the answer of that questions is the people of Indonesia. Dan itu artinya everyone must involve. Kalau sekarang kita hanya melihat, let's talk about problem in education and then let's tell government what to do. There is no way we can fix that.